Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Istiqomah dengan tingkat mahir 421. Nah, di sini saya dari kelas akuntansi forensik EAG. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis saya untuk skandal fraud di Kota Dikson untuk kasus korupsi Rita Kratoel. Oke, sebelum masuk ke pembahasan analisis, di sini saya ingin memberikan sedikit ringkasan dari kasus korupsi yang terjadi di Kota Dixon. Jadi, ini itu merupakan salah satu skandal penipuan pemerintah daerah terbesar di Amerika Serikat, yang mana pelaku utamanya itu adalah si Rita Caldwell, di mana dia itu menjabat sebagai pengawas keuangan dan juga bendahara kota sejak tahun 1983. Nah, si Caldwell ini tuh dia berhasil menggelapkan uang pemerintah selama 22 tahun dari tahun 90 sampai tahun 2012 dengan total kerugian pemerintah kota lebih dari 53 juta dolar. Nah, skema ini tuh dia mulai terungkap di tahun 2011 ketika si Cradwell ini tuh dia izin untuk liburan. Kemudian untuk tugas dia itu digantikan oleh rekan kerjanya. Ya, si rekan kerja ini ketika sedang mengecek rekening bank, dia itu menemukan salah satu rekening bernama Reserve Saver Capital Development Account atau RSCDA. Nah, dia itu kemudian mencurigai bahwa ada kasus korupsi yang terjadi. Kemudian mereka mulai melaporkan dan dari FBI itu mulai dilakukan pencarian bukti-bukti. Dan di tahun 2012, si Rita Caldwell dia itu ditangkap untuk kasus korupsi Kota Dixon. Next, di sini ada yang pertama skema aset misappropriation. Nah, jadi di skema aset ini tuh sebenarnya dia itu menjalankannya dengan sederhana, tapi si Caldwell ini tuh berhasil melakukannya secara konsisten, yang mana si Rita Caldwell ini tuh dia membuat faktur palsu seolah-olah ini tuh berasal dari Departemen Transportasi Illinois untuk proyek fiktif, yang kemudian dia itu mencairkan dana kota yang ditransfer ke rekening RSCDA tadi yang dia buat, yang mana ini sebenarnya adalah rekening pribadinya, seperti itu. Nah, di samping itu juga si Rita Caldwell dia itu juga menjalankan skema fraudulent financial reporting, di mana dia itu memanipulasi laporan keuangan Kota Dixon seperti dia itu mencatat untuk pengeluaran perbaikan jalan ataupun jembatan, yang mana sebenarnya ini tuh tidak pernah ada. Nah, dengan cara ini si Caldwell itu berhasil menyeimbangkan antara uang yang dia keluarkan dan juga yang ada di pembukuan seperti itu. Nah, di sini eh, ini tuh sebenarnya di kasus ini itu tuh udah banyak red flag ataupun peringatan yang seharusnya itu disadari. Seperti yang pertama itu dari gaya hidup mewahnya si Rita Caldwell, di mana dilaporkan bahwa Rita Caldwell ini tuh dia itu memiliki ratusan kuda dan juga rumah mobil, yang mana nilainya itu mencapai 2,1 juta dolar, yang mana sebenarnya kalau dipikir secara rasional ini tuh tidak sebanding dengan gaji resminya sebagai pengawas keuangan dan juga bendahara kota. Yang kemudian itu tidak ada pemisahan tugas di pemerintah Kota Dixon ini, yang mana kita tahu si Rita Caldwell dia itu memiliki kendali penuh atas semua kota pos kota dan juga surat-surat keuangan, yang ini tuh memungkinkannya untuk menyembunyikan laporan bank dari pihak-pihak lain selain dirinya. Jadi hanya dia yang tahu seluk-beluk surat-surat keuangan dan juga terkait rekening bank. Nah, pertanyaannya apakah ini tuh adalah sebuah korupsi? Ya, jelas ini tuh adalah sebuah korupsi. Dan korupsi yang terjadi di pemerintah ini tuh bukan hanya sekedar uang saja yang hilang, melainkan tentang bagaimana sih si Rita Caldwell ini tuh bisa merusak pengawasan pemerintah Kota Dixon melalui manipulasi hubungan personal yang
dia ciptakan dan juga dominasi otoritas si Rita Kratwell. Karena mengingat si Rita Kratwell ini kan merupakan salah satu senior yang paling lama bekerja di pemerintah tersebut. Yang mana si Cradwell ini tuh dia menciptakan lingkungan di mana kepercayaan ini tuh bisa menggantikan kontrol pengawasan dari pemerintah tersebut. Di yang mana dari kepercayaan ini tuh merupakan salah satu celah terbesar terjadinya korupsi di instansi pemerintah. Nah, next, di sini tuh ada beberapa kegagalan etika yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dixon, firma audit Clifton Gunderson, dan juga Fifth Third Bank. Yang pertama, dari pemerintah Kota Dixon sendiri. Mereka itu gagal dalam melakukan fungsi pengawasan karena mereka itu terlalu mempercayai si Rita Cradwell tanpa mereka itu eh, mela- mengedepankan skeptisme profesional. Jadi mereka itu tidak pernah mempertanyakan terkait faktor-faktor yang sebenarnya ini tuh adalah palsu. Kemudian yang kedua dari firma audit Clifton Gunderson. Nah, si firma audit ini tuh mereka menghadapi adanya masalah konflik of interest karena di sini mereka itu bertindak sebagai auditor kota sekaligus sebagai akuntan pribadi si Cradwell. Nah, selain itu salah satu staf firma dan juga Rita Cradwell, mereka itu memiliki kedekatan sosial, bahkan pernah main di dalam satu tim softball yang sama. Kemudian yang ketiga dari Fifth Third Bank. Nah, kegagalan etika di sini, mereka itu mengizinkan si Rita Cradwell membuka rekening fiktif, yaitu RSCDA tadi, sebagai pemegang tunggal tanpa adanya surat keputusan resmi dari pemerintah kota. Dan mereka itu, si bank ini tuh mengabaikan transaksi mencurigakan dari rekening RSCDA untuk seperti pembelian perhiasan ataupun untuk pemeliharaan kuda-kudanya. Nah, apakah sebenarnya kasus korupsi ini tuh bisa dideteksi lebih awal? Nah, sebenarnya kasus ini tuh bisa dideteksi lebih awal melalui indirect method. Nah, dari metode indirect method ini tuh mereka itu bisa merekonstruksi pendapatan si Rita Cradwell dengan membandingkan jumlah pengeluaran terhadap sumber pendapatan si Rita Cradwell yang sah sebagai pengawas keuangan dan juga bendahara kota. Nah, dari perbandingan pengeluaran dan juga pendapatan ini nantinya akan ditemukan selisih. Yang mana selisih ini nanti bisa menjadi salah satu kecurigaan mereka. Seperti laporan pajak si Rita Cradwell tahun 2007 itu menunjukkan pendapatan Rita Cradwell sebesar $700, tetapi ini tuh tidak disertai dokumentasi pendukung yang sah di luar gaji pegawai kotanya. Sebenarnya ini tuh bisa menjadi salah satu kecurigaan mereka terhadap kasus korupsi ini, tapi mereka itu memilih untuk mengabaikannya. Kemudian, kenapa sih kasus ini tuh bisa bertahan lebih dari 2 dekade? Nah, yang pertama itu karena adanya kepercayaan berlebih dari pemerintah Kota Dixon ini sendiri terhadap si Rita Cradwell. Karena Rita Cradwell sendiri merupakan salah satu pegawai senior mereka. Kemudian yang kedua itu lemahnya pengendalian internal dari pemerintah kota sendiri. Yang ketiga itu kegagalan auditor eksternal dalam menerapkan skeptisme profesional mereka. Nah, selanjutnya, yang terakhir, saran saya untuk selanjutnya supaya tidak terjadi kasus-kasus serupa, yang pertama itu jelas harus ada pemisahan tugas antara misalnya untuk yang membukukan, untuk yang menerima surat, untuk yang mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Kemudian itu melakukan rotasi auditor secara berkala, di mana ini tuh untuk mencegah adanya hubungan kedekatan antara salah satu staf auditor dan juga salah satu karyawan. Kemudian terakhir itu mewajibkan verifikasi fisik terkait proyek-proyek besar yang ada di pemerintahan. Nah, sekian presentasi analisis dari saya. Kurang lebih hanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.